Ya Bu. Bagaimana posisi dirinya? Sudah nyaman? Udah Bu. Sebelumnya dari kelas atau dari kantin? Dari kantin sih Bu. Dari kantin. Jadi jajan apa aja di kantin? Ada jajan bakso goreng, banyak lah Bu. Ada sosis juga. Bakso goreng. Nah, udah makan bakso goreng pagi-pagi ya. Sebelumnya udah sarapan? Udah juga sih Bu. Tadi di rumah. Oh iya bagus. Jadi sarapan dulu baru jajan-jajan bakso goreng kan? Ya kita harus menjaga kesehatan kita pokoknya. Bagaimana nak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Ini dia dari kelas 11 IPA 4 kan? Iya benar Bu. Kok Ibu bisa tahu? Tahu dong, masa ibu tidak tahu anak-anak murid ini di sekolah ini. Tapi ibu pengen coba dia memperkenalkan diri dia nih secara langsung di depan ibu kan. Coba dia tolong sebutin nama lengkap dia, nama panggilan dia, terus dia tinggal di daerah mana, sama sikap positif apa yang dia miliki. Coba ibu pengen tahu. Oke boleh Bu. Jadi nama saya Dea Azura. Biasa dipanggil Dea. Alamat saya di Darussalam. Sikap positif yang saya miliki itu mungkin saya ramah Bu. Ramah ya, kelihatan sih memang dari cara jawabnya ini kan nampaknya ramah gitu sama orang ya. Jadi dia tinggalnya di Darussalam, dekat sama sekolah kita dong kalau gitu. Iya Bu. Dia biasa ke sekolah diantar atau pergi sendiri mungkin? Sekali diantar, sekali jalan sama teman-teman juga. Oh, jalan sama teman-teman ya lebih seru. Iya betul. Oke, sebelumnya dia udah kenal sama ibu belum nih? Atau pernah lihat jumpa ibu di mana gitu? Iya Bu, kenal Bu. Sempat lihat beberapa kali di kelas di sekolah gitu Bu. Oke. Udah kenal, udah tahu nama ibu nih? Pernah lihat tapi belum kenal nama ibu. Oh, belum tahu nama ibu Ya. Cuman pernah lihat aja gitu ya. Oke, jadi di sini ibu akan memperkenalkan diri juga ya supaya kita saling mengenal satu sama lain. Jadi kalau tak kenal maka tak sayang kan. Ada pepatah yang bilang kayak gitu. Iya, pernah dengar Bu. Oke. Ya, jadi perkenalkan nama ibu Nurul Ahmadiyatuddin. Biasa ibu dipanggil Nurul atau Ibu Naki boleh juga. Biasa orang-orang tuh manggil ibu Bu Naki kan. Ibu salah satu guru BK di sekolah ini. Ibu belum lama di sini, baru juga sih, baru sebulanan juga mulai menjadi seorang guru BK di sekolah ini. Dan ibu tinggal di Imasin. Kemudian ibu sebutin juga nih sikap positif ibu ya, biar sama-sama kita. Boleh Bu. Oke. Kalau ibu sama juga sebenarnya kayak dia. Ibu tuh kalau menurut ibu sendiri, ibu nih suka ramah sama orang gitu kan. Semoga kita cocok ini karena sama-sama ramah gitu kan. Iya sama sih Bu. Jadi sebelumnya Dea udah tahu belum tujuan ibu memanggil Dea ke sini itu apa? Untuk apa? Untuk melakukan kegiatan apa? Untuk dimarahin ya Bu. Kenapa dia bisa berpikir kalau ibu mau marahin Dea karena dipanggil ke sini? Kan kalau dipanggil ke ruang guru BK biasanya dimarahin Bu, anak-anak nakal gitu. Berarti dia berpikir kalau guru BK panggil siswanya ke ruangan berarti karena nakal gitu, karena panggil Dea. Padahal ibu panggil dia ke sini karena ibu mau dengerin cerita Dea loh. Oh iya. Iya. Nah, jadi kita di sini akan melakukan kegiatan konseling individual. Nah, jadi sebelumnya dia udah pernah belum melakukan kegiatan konseling individual atau pernah dengar-dengar gitu? Pernah dengar tapi belum pernah melakukan konseling individual ini Bu. Ya, jadi dia pernah dengar konseling individual gitu ya. Oke, jadi supaya lebih jelas dan lebih terarah, supaya dia paham tentang kegiatan kita apa pada hari ini yang akan kita lakukan sekarang. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan. Jadi kita akan melakukan kegiatan konseling individual, di mana kegiatan ini tuh adalah kegiatan yang dilakukan oleh guru BK terhadap siswa atau terhadap konselingnya dalam rangka untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dialami oleh si peserta didik atau konselingnya. Nah, jadi pada kegiatan ini sama-sama kita mencari jalan keluar atau mencarikan solusi bagaimana kita dalam menyelesaikan masalah yang sedang konseli alami gitu. Nah, bagaimana dia? Apakah sudah dapat dia pahami apa itu konseling individual serta tujuannya? Iya Bu, dia paham Bu. Oke, berarti dia sudah terarah nih belum untuk mengikuti kegiatan kita pada hari ini? Iya Bu, sudah. Oke, apa ada yang ingin dia tanyakan? Nggak ada Bu. Oke, jadi kita dalam kegiatan ini tuh dibatasi oleh waktu juga ya, karena mengingat nanti dia juga masuk kelas dan itu juga masih ada kegiatan hal yang lain. Jadi untuk pertemuan hari ini kita menyepakati kesepakatan waktu untuk berapa menit dalam melakukan kegiatan ini? 30 menit aja Bu.
35 menit. 30 aja Bu. 30 menit. Jadi 30 menit kita mulai dari sekarang untuk melakukan kegiatan ini ya. Boleh Bu. Apakah dia sudah siap untuk melakukan kegiatan konseling kita pada hari ini? Sudah Bu. Oke, karena dia sudah siap melakukan kegiatan konseling kita pada hari ini, maka ibu berharap dia secara terbuka untuk menceritakan permasalahan apa yang sedang dia alami saat ini, apa yang mengganggu dia, apa yang mengganggu pikiran dia saat ini. Nah, untuk nanti dia juga tidak perlu khawatir ya, dia menceritakan secara terbuka masalah dia sama ibu, karena di sini kami ada pemegang asas kerahasiaan, di mana masalah-masalah yang sudah dia ceritakan nanti ke ibu akan menjaga agar tidak terbeber ke pihak-pihak lain masalah dia yang sudah dia ceritakan. Ibu juga mau bertanya nih, tadi kan ibu manggil dia ke sini ya, apakah dia ada keterpaksaan ketika datang ke sini atau dia mungkin secara sukarela untuk datang menjumpai ibu? Iya Bu, nggak ada sih keterpaksaan, memang sukarelaan dia aja mau kesini Bu. Oke, baik, kalau begitu bagaimana, dia sudah siap untuk terbuka untuk menceritakan permasalahan dia kepada ibu? Siap Bu. Oke, kita mulai sekarang kegiatan kita ya. Oke, baik. Sebelumnya ibu kan ada dapat kabar nih dari salah satu guru yang mengajar di kelas dia. Nah, ibu tuh bilang katanya dia pas di kelas ini sering melamun kayak gitu. Terus ibu tuh bilang juga katanya setiap ibu nanya sesuatu sama dia bingung jawabnya karena dia nggak nyimak pelajaran. Kan itu ibu ini bilang sama ibu kan. Nah, di sini ibu ingin mengetahui apakah ada hal yang mengganggu pikiran dia sehingga terjadi hal seperti itu. Iya Bu, sebenarnya ada Bu, karena masalah itulah yang membuat dia nggak fokus belajar Bu. Seperti itu. Coba dia ceritakan apa sih permasalahan yang sedang dia alami sehingga terjadi hal seperti itu. Jadi gini Bu, jadi dia baru diputusin sama pacar, dan dia belum bisa ngiklasinnya. Yang sebenarnya kan sebagai seorang pacar tuh menurut dia tuh harus kasih support system buat kita, sampai kita pas belajar dikasih semangat gitu. Tapi kok dia tiba-tiba putusin dia. Jadi karena dia putusinnya secara tiba-tiba gitu membuat dia kurang fokus gitu sama pelajaran dan keaktifan di kelas gitu Bu. Seperti itu. Dia di sini posisinya baru diputusin sama mantan pacar dia. Nah, lalu dia merasa dia belum menerima gitu ya keadaan yang dia hadapi saat ini. Kalau misalnya dia diputusin tiba-tiba sama pacar dia, padahal yang dia pikirkan kalau sebagai seorang pacar itu kan bisa menjadi support system gitu ya. Oke, tapi pacar dia ini tiba-tiba gitu mutusin dia, maka dari hal itu dia merasa tidak fokus belajar. Apakah seperti itu dia? Iya Bu, benar sekali Bu. Jadi ibu mau tahu nih, apa sih hal yang membuat dia merasa dia tuh harus ngerti kalau dia tuh mutusin dia? Nah, jadi sebenarnya kan dia diputusin secara tiba-tiba tuh sama pacar dia. Kebetulan pacar dia tuh abang-abang Bu. Jadi dia sebenarnya udah nganggur setahun. Nah, di tahun ini dia mau fokus ke pendidikannya Bu. Mungkin karena itulah dia mutusin dia, karena mau fokus salah satunya, nggak mau terjebak hubungan lagi sama dia. Nah, tapi dia di sini belum bisa nerima Bu, belum bisa nggak bisa kontekan sama dia, nggak ada kabar sama dia, masih belum ngiklasin lah Bu pokoknya. Oh, seperti itu. Berarti di sini tampaknya dia kecewa gitu ya menghadapi keadaan seperti ini. Menurut dia, setelah dia mengetahui alasan mengapa dia mutusin dia, ada nggak tindakan-tindakan yang dapat dia lakukan untuk mengatasi permasalahan ini? Untuk tindakannya sendiri Bu, mungkin dia harus ngerti keadaan ya Bu, harus menerima bahwa dia tuh harus ya ngejar masa depannya gitu, dan dia harus ngiklasin lah pokoknya Bu. Oke, baik. Ibu dapat mengerti apa yang dia rasakan. Apakah menurut dia tindakan yang dia ambil ini sudah tepat baik bagi diri dia ataupun bagi mantan pacar dia tersebut? Kalau menurut dia nih, untuk pribadi si mantan dia tuh mungkin udah betul sama tindakan dia nih. Tapi kalau untuk pribadi dia sendiri belum bisa Bu, karena itu sangat mengganggu untuk konsentrasi dia sendiri saat belajar Bu. Baik, Ibu mengerti. Menurut dia ketika menghadapi situasi seperti ini, ada nggak tindakan yang dapat dia lakukan untuk mengembalikan konsentrasi atau kefokusan dia ketika melakukan hal apapun? Kalau menurut saya Bu,
dari diri sendiri mungkin dia harus lebih mengikhlaskan terus banyak melakukan aktivitas yang lebih positif. Jangan biar dia bisa melupain sedikit demi sedikit gitu kenangan sama dia mungkin Bu. Wah, bagus sekali ya tindakan-tindakan yang sudah dapat dia terapkan ke dalam diri dia ketika menghadapi situasi seperti itu. Nah, kalau menurut dia tadi kan dia ada bilang bahwa dia akan melakukan kegiatan-kegiatan positif yang bermanfaat bagi diri dia. Coba dia ceritain apa sih contoh-contoh kegiatan positif yang sudah dia lakukan, yang sudah dapat dia terapkan ke dalam diri dia. Iya Bu, salah satunya kegiatan positif yang akan dia lakukan tuh dia memperbanyak belajar, mencari kesibukan seperti menonton video yang banyak inspirasinya gitu Bu, yang banyak hal-hal yang positif lah pokoknya Bu, yang bisa dia terapkan dalam diri dia sendiri gitu, biar bisa mengikhlaskan keadaan yang sudah dia lalui sama pasangan dia tuh. Baik, Ibu setuju sekali ya dengan apa yang sudah dia sampaikan, bahwa dia melakukan kegiatan-kegiatan positif dengan mencari inspirasi supaya menumbuhkan motivasi dia agar dapat melupakan mantan pacar dia ya. Oke, nah jadi dengan tentunya hal-hal tersebut kan perlu ada dorongan dan juga semangat dalam diri Dea ketika ingin melakukan hal tersebut. Nah jadi bagaimana nih Dea, apakah sudah siap untuk lebih berkonsentrasi atau lebih fokus ketika dalam belajar ketika dia sudah melakukan kegiatan-kegiatan tersebut? Insya Allah sudah Bu. Untuk lebih semangatnya lagi dalam melakukan pembelajaran, dia harus pelan-pelan akan mengikhlaskan keadaan, mengikhlaskan dia juga Bu, menerima dia melanjutkan karirnya gitu. Oke, baik. Oke, Ibu senang mendengarnya bahwa dia sudah mau bangkit untuk lebih mau berkonsentrasi ketika belajar di dalam kelas ya. Setelah kita melakukan kegiatan ini, bagaimana nih perasaan dia ketika sudah mengemukakan masalah yang dia alami? Iya Bu, dia sudah merasa sedikit lega. Abis itu sudah kayak pikiran dia udah nggak tertekan lagi gitu Bu, karena jujur aja dia belum cerita sama orang lain gitu Bu, baru sama ibu ini aja dia ceritain, jadi dia merasa senang sama lega gitu Bu. Alhamdulillah kalau memang dia sudah merasa senang dan sudah merasa lega. Jadi sebelumnya dia belum ceritain sama orang lain, baru sama ibu ya? Iya Bu, karena dia malu gitu Bu, pasti diajak sama orang yang lain ya, takutnya nanti dibilang-bilangin apa putus-putus jadi galau-galau gitu ya. Iya Bu. Oke. Jadi berhubung waktu juga udah di ujung, nah kita tadi kesepakatan waktunya kan selama 30 menit ya. Oke, jadi sekian mungkin yang dapat kita bahas ataupun kita lakukan kegiatan kita pada hari ini. Nanti di lain waktu insya Allah kalau misalnya ada kesempatan, dia nanti boleh menceritakan permasalahan yang sedang dia alami atau hal-hal yang mengganggu pikiran dia. Jadi dia boleh menjumpai ibu nanti di ruangan ini ya. Iya Bu, terima kasih banyak ya Bu sudah mau mendengar cerita dia. Ya, sama-sama. Nah ibu harap hal-hal yang tadi sudah dia sebutkan dapat dia terapkan dan dapat dia lakukan dengan baik dalam kehidupan sehari-hari dia. Baik Bu. Tetap semangat ya Dea ya. Pasti Bu. Oke, kalau gitu ibu tutup kegiatan kita pada hari ini. Terima kasih Dea sudah mau secara sukarela datang menjumpai ibu. Iya Bu, masih Bu ya. Ya udah Bu, dia pamit ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati di jalan ya. Iya Bu.